Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semoga tetap semangat belajar, sehat walafiat. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan dunia pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah diutus ke dunia untuk menjadi rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Selain itu, Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meniru dan meneladani akhlak beliau. Sahabat yang sangat dekat dengan beliau dan dididik langsung oleh beliau mencerminkan akhlak yang sangat mulia. Mereka adalah para khulafaur rasyidin. Para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah sahabat Ali bin Abi Thalib selaku keponakan beliau. Salah satu keteladanan Rasulullah yaitu sifat kejujuran dan kasih sayang. Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Sesuai adat yang ada, pada saat itu Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah selama 4 tahun. Rasulullah lahir di tengah-tengah umat jahiliyah, yaitu masa kegelapan dan kebodohan. Namun kehadiran Nabi Muhammad SAW mampu mengubah pemikiran kaum yang dahulunya jahiliyah menjadi kaum muslim yang kuat dan taat kepada Allah serta melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Rasulullah adalah Rasul yang terakhir diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad juga disebut Khotamul Anbiya, artinya penutup para nabi dan rasul. Rasulullah memperoleh gelar Al-Amin karena sifat amanah dan kejujuran yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada usia 15 tahun, beliau telah diberi kepercayaan oleh Khadijah, seorang saudagar kaya, untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Beliau menjual semua barang dagangan dengan ramah, sopan, dan jujur, sehingga dalam waktu yang tidak lama semua barang dagangan yang dijualkan itu terjual habis oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun keberhasilan beliau dalam berdagang itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya sebagai berikut. Pertama, memiliki sifat amanah. Yang kedua, mempunyai pengalaman dagang bersama pamannya. Yang ketiga, mempunyai rasa percaya diri. Yang keempat, semangat kerja yang tinggi. Yang kelima, tabah menghadapi ujian. Yang keenam, jujur. Dan yang ketujuh, mandiri. Begitulah keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Quraisy meminta untuk memperbaiki Ka'bah.
Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah. Beliau lalu meminta pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung selendang, kemudian mengangkat dan memindahkan ke tempat semula, dan Nabi Muhammad SAW yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Karena itulah Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya oleh orang-orang Quraisy. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah adalah manusia yang sempurna akhlaknya. Rasulullah juga dikenal dengan sifat yang sangat lemah lembut dan penyayang. Nabi Muhammad SAW juga menyayangi keluarga, orang tua, dan masyarakat. Bukti kasih sayang Rasulullah SAW yaitu jika ada tetangga yang sakit, beliau menjenguk dan mendoakan meskipun orang tersebut tidak menyukai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yang ketiga adalah kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada masalah ibadah saja, namun beliau juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga alam dan sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Adapun contoh perilaku peduli terhadap lingkungan yang Rasulullah SAW ajarkan, yaitu yang pertama menghemat dalam penggunaan air, yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebihan dalam penggunaan air serta tidak membuang sampah sembarangan. Ketika sampah ada, kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat dan penebar kasih sayang bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dengan adanya firman Allah yang disebutkan, jelas sudah bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat dan penebar kasih sayang bagi seluruh umat yang ada di dunia. Adapun bentuk-bentuk kasih sayang Rasulullah SAW yang menggambarkan fungsi dan tugas yang diemban beliau, di antaranya 1. Menanamkan keimanan ke dalam diri manusia, 2. Memperbaiki akhlak manusia, 3. Membawa perdamaian dan kesejahteraan, 4. Menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Sahabat Rasulullah ada 4 menjadi khalifah. 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar
Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah karena beliau orang pertama masuk Islam dan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Sedangkan As-Siddiq diberikan ketika beliau membenarkan dan percaya akan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah sosok yang berbudi luhur, ramah dan dermawan. Beliau memiliki akhlak yang terpuji dan dapat dijadikan sebagai teladan bagi umat Islam. Antara lain, 1. Memiliki kemauan dan teguh pendirian. 2. Membiasakan bermusyawarah. 3. Berjiwa pemaaf. 4. Rela berkorban demi agama Islam. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar melakukan beberapa hal, yaitu 1. Memerangi nabi palsu dan kaum murtad. 2. Menyadarkan orang yang tidak membayar zakat. 3. Pemusyafan Al-Quran. 4. Perluasan wilayah Islam. Anak-anak, khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan sosok yang cerdas, keras, berani, dan disiplin. Umar bin Khattab dihormati karena mempunyai kelebihan, yaitu 1. Tegas dalam pendirian. 2. Cerdas dalam diplomasi. 3. Pandai berkelahi. 4. Sayang kepada rakyat. 5. Rendah hati, jujur, dan amanah. Adapun usaha yang dilakukan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah, diantaranya 1. Mendirikan lembaga pemerintahan. 2. Mendirikan Baitul Mal. 3. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Membuat mata uang. 5. Membangun angkatan perang. 6. Memberantas kezoliman. Dan yang terakhir yaitu perluasan wilayah Islam. Anak-anak, khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah tahun 576 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan. Adapun kedermawan beliau yaitu menyumbangkan onta, membeli sumur seharga 200.000 dirham untuk disumbangkan, menyumbang 200 ton gandum untuk rakyat Hijaz. Sifat terpuji Utsman bin Affan yaitu 1. Peduli terhadap perjuangan Islam. 2. Selalu mengutamakan kepentingan umat. 3. Ikhlas berkorban. 4. Tegas, sabar, dan pemaaf. Dan khalifah yang keempat atau yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir. Beliau adalah keponakan Rasulullah SAW atau anak dari paman Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sejak tahun 656 sampai 661 Masehi. Beliau mengharuskan pegawainya untuk bersifat jujur, cakap, dan tanggung jawab. Beliau memajukan bahasa serta pembangunan, terutama kota Kufa.
Demikian untuk materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar, berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.